Seorang ibu dibuang oleh darah dagingnya sendiri demi harta. Namun, apakah doa seorang ibu yang tulus akan mampu mengubah hati mereka? Temukan kisah haru penuh pelajaran ini. Simak video ini sampai habis. Seorang nenek berusia 72 tahun. Kulitnya mulai keriput, matanya sayu, dan tubuhnya mulai renta. Namun di balik penampilannya yang lemah, dulu Mariah adalah seorang ibu yang membesarkan 3 anaknya dengan penuh cinta. Ia bekerja keras sejak suaminya meninggal dunia saat anak-anaknya masih kecil. Semua warisan suaminya ia jaga baik-baik demi masa depan mereka. Sebidang tanah, rumah sederhana, dan sedikit tabungan. Namun, apa yang terjadi di masa tua Mariah adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan. Anak-anaknya, Farid, Lina, dan Ilham, yang dulu ia besarkan dengan penuh pengorbanan, kini berubah. Mereka tidak lagi melihat Mariah sebagai ibu, melainkan sebagai penghalang. Semua berawal dari pertemuan keluarga 3 bulan yang lalu. Farid, anak sulung, dengan nada serius, mulai membahas soal harta peninggalan ayah mereka. "Bu, kalau tanah itu dijual, uangnya bisa kita bagi 3. Kami juga butuh untuk keluarga masing-masing." Lina, yang selama ini terlihat lebih peduli, ikut mendukung usul itu. "Benar, Bu. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendiri. Lagi pula, ibu bisa tinggal dengan salah satu dari kami." Ilham, si bungsu yang terkenal temperamental, menambahkan, "Iya, Bu. Toh ibu sudah tua. Buat apa harta sebanyak itu kalau ibu juga nggak bisa menikmati?" Mariah mendengarkan semua argumen mereka dengan hati yang berat. Ia tidak ingin menjual tanah itu karena itu adalah satu-satunya peninggalan suaminya. Sesuatu yang ia jaga dengan sepenuh hati. Namun, ia juga tahu bahwa menolak berarti ia akan kehilangan hubungan dengan anak-anaknya. Ketika Mariah berkata pelan, "Tanah itu bukan hanya soal uang, Nak. Itu kenangan ayah kalian." Reaksi mereka sungguh di luar dugaan. "Kenangan gak bisa ngasih makan, Bu. Kami juga punya hidup sendiri. Jangan egois." Sejak saat itu hubungan Mariah dengan anak-anaknya menjadi renggang. Mereka jarang mengunjungi, jarang menelpon. Bahkan mereka mulai menyebar kabar di kampung bahwa Mariah pelit dan hanya memikirkan diri sendiri. Puncaknya terjadi 2 minggu lalu, ketika Farid tiba-tiba datang dengan sebuah keputusan yang ia paksakan. "Bu, kita sudah sepakat. Kalau ibu nggak mau pindah, kami anggap ibu nggak mau jadi bagian dari keluarga ini lagi. Jangan salahkan kami kalau ada keputusan yang ibu nggak suka." Malam itu tanpa sepengetahuan Mariah, Farid, Lina, dan Ilham diam-diam menyusun rencana. Mereka menandatangani surat jual beli tanah dengan menggunakan surat kuasa palsu. Ketika Mariah mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Rumah itu telah terjual, dan uangnya lenyap entah kemana. Mariah kini hanya bisa menangis dalam kesunyian. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Anak-anak yang ia besarkan dengan peluh dan air mata justru membuangnya. Tidak ada rumah untuk pulang, tidak ada tempat untuk berteduh. Di usia tuanya Mariah terpaksa tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, hasil belas kasihan tetangga yang kasihan melihatnya. Namun, Mariah tidak menyimpan dendam. Di setiap doanya, ia masih menyebut nama anak-anaknya. "Ya Allah, jagalah mereka. Mungkin mereka lupa, tapi aku takkan pernah lupa bahwa mereka adalah darah dagingku." Pagi itu Mariah bangun lebih lambat dari biasanya. Tubuhnya semakin lemah, dan batuk yang sudah beberapa minggu ia rasakan semakin parah. Namun ia tetap memaksakan diri. Hidup sebagai pemulung tidak memberi ruang untuk istirahat yang panjang. Setelah mengumpulkan tenaga, Mariah membawa karungnya yang setengah penuh hasil semalam ke tukang loak di pasar. Saat ia menunggu uang hasil penjualan, seorang perempuan muda tiba-tiba mendekatinya. Wajah perempuan itu ramah, dan senyumannya mengingatkan Mariah pada masa mudanya. "Boleh saya duduk di sini sebentar?" tanya perempuan itu. Mariah mengangguk pelan. "Silakan, Nak." Perempuan itu bernama Aisyah, seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir tentang kehidupan masyarakat marginal.
Ia sudah memperhatikan Mariah beberapa hari terakhir dan merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang hidupnya. Aisyah mulai berbicara mencoba menggali cerita Mariah dengan lembut. Awalnya Mariah hanya menjawab singkat, tapi lambat laun ia mulai terbuka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang mau mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Saya dulu punya rumah, Nak. Anak-anak saya 3. Semuanya saya besarkan sendiri setelah suami saya meninggal. Tapi sekarang ya begini nasibnya. Mereka sudah lupa sama saya, kata Mariah dengan suara serak. Aisyah terdiam, merasa sesak mendengar cerita itu. Ia tidak menyangka kehidupan bisa sekejam itu terhadap seorang ibu yang telah berjuang sendirian. Nek, apa nenek masih berharap anak-anak nenek akan kembali? Tanya Aisyah hati-hati. Mariah tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Setiap hari, Nak. Saya berdoa mereka sehat, bahagia. Meski mereka tidak ingat saya tidak pernah berhenti mendoakan mereka. Percakapan itu berlangsung cukup lama hingga menjelang sore. Sebelum pergi, Aisyah memberikan sesuatu kepada Mariah. Sebuah kantong plastik berisi makanan dan uang. Nek, ini sedikit dari saya. Jangan dilihat dari nilainya ya. Anggap saja ini rezeki dari Allah lewat saya, kata Aisyah sambil tersenyum. Mariah menolak awalnya, tapi Aisyah bersikeras. Akhirnya Mariah menerimanya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Setelah pertemuan itu, Aisyah tidak berhenti memikirkan Mariah. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Di sisi lain Mariah menjalani harinya seperti biasa, tetapi ia merasa ada yang berbeda. Kata-kata Aisyah memberikan sedikit kehangatan di hatinya yang lama terasa dingin. Setiap malam ia merenungkan, apakah pertemuan ini adalah jawaban dari doanya selama ini. Hari-hari berikutnya, Aisyah kembali menemui Mariah. Ia mulai membawa makanan, pakaian, dan bahkan membantu membersihkan gubuk kecil tempat Mariah tinggal. Kehadiran Aisyah menjadi sinar kecil di hidup Mariah yang selama ini penuh gelap. Namun di balik perhatian Aisyah, ada sesuatu yang ia simpan sendiri. Ia merasa ada kejanggalan dalam cerita Mariah dan mulai mencari tahu lebih jauh tentang anak-anaknya. Aisyah berpikir, jika ia bisa menemukan mereka, mungkin ia bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan keluarga yang retak itu. Suatu pagi yang suram, Mariah bangun dengan rasa nyeri di punggungnya. Tubuh tuanya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun ia tidak punya pilihan. Kehidupan sebagai pemulung memaksanya untuk tetap bergerak, meski kadang rasa sakit seakan memaksanya menyerah. Hari itu, Mariah memutuskan untuk pergi ke desa tetangga. Ia mendengar dari seorang tukang sayur bahwa pasar di sana lebih ramai dan mungkin menghasilkan lebih banyak barang bekas. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan berbatu yang panjang, membawa karung kosong di pundaknya. Sepanjang jalan ia melihat orang-orang sibuk dengan kehidupan mereka. Sebagian besar tak mempedulikannya, hanya melirik sekilas lalu kembali sibuk. Ada juga yang berbisik-bisik, menatapnya dengan tatapan penuh iba atau bahkan cemoohan. Dia kan nenek Mariah ya? Kasihan banget sampai begini hidupnya. Padahal dulu anak-anaknya kelihatan mapan semua. Bisik seorang ibu di pinggir jalan. Mariah mendengar, tapi ia pura-pura tidak tahu. Ia sudah terbiasa dengan komentar seperti itu. Baginya, luka di hati lebih dalam daripada ucapan orang lain. Namun, ia tidak pernah membela diri. Sesampainya di pasar desa tetangga, Mariah mulai mengais-ngais barang bekas di tempat sampah. Botol plastik, kardus, dan bahkan kaleng bekas ia masukkan ke dalam karungnya. Saat sedang sibuk mengumpulkan barang, seorang pria muda yang bekerja sebagai penjaga toko menghampirinya. Bu, jangan di sini. Kotor nanti pelanggan saya terganggu, katanya dengan nada tegas. Maaf nak, saya hanya sebentar, jawab Mariah pelan. Pria itu menggeleng. Nggak bisa bu, kalau mau cari-cari di tempat lain aja. Tanpa banyak bicara, Mariah melangkah pergi menahan malu. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia hanya mencari cara untuk bertahan hidup, tapi sepertinya dunia tidak selalu berpihak padanya.
Ketika senja tiba, Mariah memutuskan untuk pulang. Karungnya tidak penuh hari itu, tapi ia tetap bersyukur dengan apa yang ia dapatkan. Dalam perjalanan pulang, ia melewati rumah besar milik Lina, anak keduanya. Rumah itu megah, dengan pagar tinggi dan taman yang indah. Mariah berhenti sejenak di depan rumah itu. Jantungnya berdegup pelan, mengingat semua kenangan bersama Lina saat kecil. Ia ingin masuk, ingin bertemu anaknya, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Lina tidak lagi menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Dari balik pagar ia melihat Lina keluar rumah, menggendong anak kecil. Hati Mariah bergetar. Itu cucunya, yang belum pernah ia temui. Namun sebelum ia sempat mendekat, Lina memanggil seseorang di dalam rumah, dan mereka masuk kembali tanpa menyadari keberadaan Mariah. Mariah hanya bisa berdiri di sana memandang dari kejauhan. Ia merasa seperti bayangan yang tidak lagi diingat oleh orang-orang yang dulu ia sayangi. Dengan langkah berat, ia melanjutkan perjalanan pulangnya. Setibanya di gubuk kecil, Mariah duduk di lantai sambil menatap langit-langit. Hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apa aku pernah salah membesarkan mereka? Kenapa semua ini harus terjadi? Namun seperti biasa, ia tidak membiarkan air matanya jatuh terlalu lama. Ia tahu meski hidupnya penuh cobaan, ia masih punya kekuatan untuk bertahan. Sebelum tidur, ia berdoa seperti malam-malam sebelumnya. Ya Allah, aku serahkan semuanya pada MU. Jika memang ini jalanku, kuatkan aku. Jika ada harapan, tunjukkan jalannya. Dan malam itu, Mariah tidur dalam kesunyian, dengan karung lusuh di sudut ruangan sebagai satu-satunya harta miliknya. Hari-hari Mariah kini dihabiskan dengan berjalan menyusuri jalanan desa. Dengan tubuh renta dan langkah tertatih, ia membawa sebuah karung lusuh di punggungnya. Karung itu yang awalnya hanya pemberian tetangga, kini menjadi saksi bisu perjuangan hidup seorang nenek tua yang pernah memiliki segalanya. Pagi-pagi sekali Mariah bangun dari tidur di gubuk kecilnya. Gubuk itu hanyalah sebuah tempat seadanya, berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Suara ayam berkokok menjadi alarm alami bagi Mariah. Ia segera menyiapkan diri, mengenakan kain lusuh yang sama setiap hari, dan memulai perjalanan panjangnya. Di pasar, Mariah memungut botol plastik, kardus bekas, atau apapun yang bisa dijual ke tukang loak. Beberapa pedagang di pasar kadang merasa iba dan memberinya makanan. Nek Mariah, ini ada nasi sisa. Belum basi kok, ambil aja, kata salah satu pedagang sayur sambil tersenyum tipis. Mariah menerima dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Bukan karena lapar semata, tapi karena masih ada orang yang peduli. Namun, tidak semua orang bersikap baik. Kadang ia diusir oleh pedagang yang tidak suka melihat keberadaannya. Bu, jangan di situ. Ganggu pelanggan aja, bentak seorang pria dari kios ikan. Mariah hanya menunduk tanpa melawan, mengangkat karungnya dan berjalan menjauh. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Matahari terik membakar kulitnya yang sudah keriput. Tetapi Mariah tidak berhenti. Ia terus menyusuri jalanan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menambah penghasilannya. Sore harinya, ia berhenti di bawah pohon besar, membuka bekal nasi sisa yang ia dapatkan. Ia makan pelan-pelan, menghemat setiap butir nasi agar cukup sampai malam. Saat malam tiba, Mariah membawa hasil pungutannya ke tukang loak. "Berapa, Pak?" tanya Mariah dengan suara pelan, menyerahkan karungnya yang penuh dengan botol plastik. Tukang loak memeriksanya dengan cepat, kemudian mengeluarkan uang. 10.000 saja, Nek. 10.000 rupiah hasil kerja keras seharian. Mariah menerimanya tanpa mengeluh, lalu berjalan pulang ke gubuk kecilnya. Di perjalanan ia membeli sedikit sayur murah untuk dimasak. Sampai di rumah, Mariah menyalakan lampu minyak dan mulai memasak. Malam itu ia hanya makan nasi dengan sedikit garam dan sayur bening. Setelah makan, Mariah duduk di atas tikar anyaman yang sudah tua. Ia menatap foto lama keluarganya yang satu-satunya ia bawa saat diusir. Dalam foto itu, ia terlihat muda dan bahagia bersama almarhum suaminya serta ketiga anaknya yang masih kecil.
Ia tersenyum kecil, namun matanya berkaca-kaca. "Farid, Lina, Ilham, semoga kalian sehat ya, Nak," bisiknya pelan sebelum ia merebahkan tubuhnya untuk tidur. Di balik keheningan malam, Mariah masih menyimpan harapan kecil bahwa suatu hari anak-anaknya akan kembali mencarinya. Namun, malam itu ia hanya ditemani suara jangkrik dan dinginnya angin. Hidup sebagai pemulung tidak mudah, tetapi Mariah terus bertahan. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi ia tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa Tuhan masih bersamanya. Aisyah tidak tinggal diam setelah mendengar cerita Mariah. Ia mulai mencari tahu tentang ketiga anak Mariah, Farid, Lina, dan Ilham. Dari beberapa pedagang di pasar hingga tetangga sekitar, ia mengumpulkan informasi perlahan. Setelah beberapa hari, ia berhasil menemukan alamat ketiga anak itu. Aisyah memutuskan untuk menemui mereka satu persatu. Dimulai dari Farid, anak sulung. Rumah Farid terlihat megah, dengan mobil mewah di garasi. Namun ketika Aisyah menyebut nama Mariah, raut wajah Farid berubah dingin. "Untuk apa bicara soal ibu? Dia yang pilih hidup sendiri. Bukan kami yang salah," katanya tanpa ragu. Aisyah menahan amarahnya. "Pak Farid, Ibu Mariah sudah tua. Dia hidup sendirian di gubuk kecil tanpa siapa-siapa. Apa tidak pernah terpikir untuk menengoknya?" Farid mendengus. "Kami sudah cukup membantu selama ini. Jangan salahkan kami kalau dia nggak mau mengerti kebutuhan kami." Aisyah tidak menyerah. Ia pergi ke rumah Lina, anak kedua. Lina lebih ramah, tapi sikapnya juga penuh pembelaan diri. "Saya punya keluarga sendiri, Mbak. Saya nggak bisa terus-terusan mikirin ibu. Lagi pula, masalah tanah dan rumah itu sudah selesai bukan?" Di saat Aisyah bertemu Ilham, ia hanya mendapati pria muda yang penuh dengan kesibukan dan ego. Ilham bahkan menghindari pembicaraan soal ibunya. "Maaf, Mbak, saya sibuk. Kalau soal ibu, tanyakan saja ke Kak Farid. Dia yang pegang keputusan." Kekecewaan memenuhi hati Aisyah, tapi ia tidak menyerah. Ia kembali menemui Mariah di gubuknya, membawa kabar tentang anak-anaknya. Awalnya, ia ragu untuk menceritakan semuanya, tapi Mariah hanya tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak. Sudah mencarikan mereka untukku. Tapi mungkin ini memang jalannya. Mereka sudah punya hidup masing-masing. Yang penting mereka sehat." Air mata Aisyah tak terbendung. Ia tidak mengerti bagaimana seorang ibu bisa begitu sabar dan tulus meski telah disakiti. Namun ia punya ide terakhir. Ia menulis sebuah artikel tentang Mariah, berjudul "Nenek Tua yang Dilupakan Anak-Anaknya". Artikel itu ia sebarkan di media sosial, berharap bisa membuka mata anak-anak Mariah dan masyarakat. Artikel itu viral. Banyak orang tersentuh oleh kisah Mariah. Bahkan, beberapa tetangga anak-anaknya mulai mempertanyakan mereka secara langsung. Desakan dari masyarakat membuat Farid, Lina, dan Ilham akhirnya merasa terpojok. Suatu sore, tanpa diduga, ketiga anak itu datang ke gubuk kecil Mariah. Farid yang biasanya tegas, terlihat gugup. Lina menangis sepanjang perjalanan. Ilham hanya menunduk, tidak berani menatap ibunya. Mariah yang sedang menyiapkan makan malam sederhana terkejut melihat mereka. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak marah. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata pelan, "Kalian datang, Nak? Bagaimana kabar kalian?" Lina langsung memeluk Mariah sambil menangis. "Maafkan kami, Bu. Kami salah. Kami terlalu sibuk dengan dunia kami sendiri." Farid ikut berbicara. Suaranya bergetar. "Bu, saya nggak tahu bagaimana meminta maaf. Tapi saya janji, mulai sekarang kami akan merawat ibu." Ilham hanya menangis di sudut, merasa paling bersalah. Mariah mengusap kepalanya, seperti saat ia masih kecil. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kalian kembali." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mariah tidak merasa sendirian. Gubuk kecilnya dipenuhi suara anak-anaknya, yang kini berjanji untuk menebus kesalahan mereka. Di sudut, Aisyah memperhatikan dari jauh dengan air mata haru. Doa Mariah akhirnya terjawab.